Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Fatullah UIN Jakarta yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya yang Allah tidak henti-hentinya memberikan kepada kita semua. Terutama adalah nikmat isman, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita semua pengikutnya yang setia, insyaallah sampai yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah. Takwa dalam arti menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hampir 2 tahun musibah wabah Covid-19 ini belum melandai baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Di tengah badai pandemik Covid-19 ini banyak menimbulkan masalah multidimensional yang dihadapi masyarakat dunia, khususnya bangsa Indonesia. Di antaranya adalah masalah psikologis, seperti rasa takut, frustasi, sedih, dan rasa duka yang berlebihan yang menyebabkan putus asa. Putus asa merupakan sifat tercela yang melemahkan semangat dan akal pikiran. Putus asa adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wala ta'asu mir rauhillah innahu la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kafir. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mari kita lawan putus asa atau pesimis dengan penuh rasa harapan dan kebahagiaan. Jika jiwa optimis terpatri, maka rahmat Allah insyaallah akan datang dengan sendirinya, menyapa kita. Secara psikologis, optimis mengajarkan keyakinan untuk mencapai hasil yang lebih baik, pantang menyerah, pantang putus asa, serta berpikir positif dalam menghadapi musibah apapun, dalam menghadapi kesulitan apapun, dalam menghadapi permasalahan apapun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita tidak akan lepas yang namanya dari nikmat, dan begitu juga tidak akan bisa lepas dari musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat mendapatkan nikmat
dan saat mendapatkan musibah. Agama Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip, yakni as-syukru inda ni'am, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan as-sabru indal musibah, bersabar saat mendapatkan musibah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa manusia akan diberikan cobaan, akan diberikan musibah yang telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada mereka yang bersabar. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sabar itu nomor satu. Setiap saat kita mendengar berita, media massa, WhatsApp, bahkan berkali-kali minggu-minggu yang lalu di Masjid Fatullah ini berita duka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita kembali kepada Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dalikal kitabu la raiba fi. Dengan mendengarkan ayat Al-Qur'an, dengan melantunkan ayat Al-Qur'an, dan berzikir kepada Allah sebagaimana Allah janjikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lakhafidun. Sesungguhnya Allah yang akan menjaga Al-Qur'an, dan sesungguhnya Allah yang akan memeliharanya. Begitupun juga kita, kalau kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah setiap saat, insyaallah jangankan wabah Covid-19, wabah-wabah yang lain pun insyaallah kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar. Sabar harus diiringi dengan usaha-usaha untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti kita akan mengalami kembali. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikannya. Karena jika lari dari ujian hidup dan masalah hidup, maka bersiap-siaplah dengan ujian-ujian yang lebih berat lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar itu seperti payung yang tidak bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi, sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah-tengah derasnya air hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Sabar. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dukung anjuran pemerintah dalam melaksanakan prokes, baik 3M ke 5M. Kita dukung.
Apalagi juga pemerintah sudah konsultasi dengan para alim ulama, Majelis Ulama Indonesia. Jaga jarak, prokes, menggunakan masker dan sebagainya. Ini adalah bagian daripada ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita tertular Covid-19. Makna dari masker coba kita renungkan. Seandainya kita kena Covid atau wabah, berarti kalau kita menggunakan masker mencegah untuk anak dan istri kita supaya tidak tertular, untuk mencegah tetangga saudara-saudara kita yang tidak tertular. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang para sahabat, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di suatu tempat sana ada musibah wabah yang luar biasa mematikan." Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada para sahabat untuk tidak pergi ke tempat yang saat itu ada wabah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah menganjurkan ketika ada urusan-urusan penting yang darurat untuk berangkat di suatu tempat yang ada wabahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan menggunakan pakaian-pakaian. Pada saat itu kita tidak tahu, tapi mungkin pada saat sekarang ada yang namanya pakaian-pakaian yang kita dianjurkan oleh pemerintah maupun MUI. Maka dengan bismillahirrahmanirrahim menggunakan masker itu adalah bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan momentum semangat 1 Muharram yang sudah lewat, juga dengan semangat kemerdekaan yang akan sebentar lagi kita rayakan. Kemerdekaan itu bukan datang secara ujug-ujug, tapi diperjuangkan oleh para ulama, oleh para kiai, para santri, para mujahid, yang pada saat itu 99% Indonesia bermayoritas muslim. Maka kita patut syukuri dan kita rayakan nanti 17 Agustus 2001 ini. Dan semoga ke depan insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negara yang adil dan makmur, berada di bawah naungan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang singkat pada masa pandemi ini tentang pentingnya menghadapi berbagai ujian, musibah dan masalah yang sudah menjadi sunatullah harus dihadapi manusia. Semoga kita dijauhkan dari segala wabah, diberikan sehat walafiat, perlindungan, bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ridho apa yang kita perbuat setiap saat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfarud dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul ma'ud. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima. Faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbi auzidni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma aslih lana dinana alladhi 'ismatu amrina
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرد عن أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أقيموا الصلاة